Oke teman-teman, selamat pagi bersama saya Dapur Talenan. Bertemu lagi kita hari ini. Saya ingin mengajak teman-teman mengikuti saya membuat resep apa ya ini ya. Ini adalah resep dawet ya teman-teman. Ini bukan sembarangan dawet ya. Ini ya bening sekali dan kenyalnya pas banget. Rasanya tuh benar-benar enak. Ini terbuat dari tepung hungkwe teman-teman, bukan dari tepung beras ya. Saat dikulkasin akan mengeras. Ini saat kita kulkasin akan menjadi bertambah enak disantap saat dingin teman-teman ya. Ada yang bilang, Bunda saya tidak punya cetakan dawet, apa bisa saya buat dawet? Tentu bisa. Kita gunakan bahan dan barang yang seadanya saja di dapur kita, itu bisa membuat dawet yang istimewa, enak, seperti kedai-kedai dawet yang sudah laris ya, itu ya rasanya benar-benar top banget. Oleh karena itu jangan di skip ya teman-teman, ikuti saya terus untuk resep dawet saya dan cara pembuatannya biar tidak gagal paham dan pasti jadi tanpa gagal. Tonton terus video saya, jangan ada yang di skip ya teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, bahannya di sini ada kelapa setengah butir ya, bisa dilihat, garam 1/4 sendok teh ya, dan air 2 gelas ya, kita sudah sediakan. Gunakan air minum ya, karena nanti untuk perasan santan tidak dimasak lagi. Ini ada gula pasir, ini gula pasirnya 11 sendok teh ya. Kalau yang suka manis bisa tambahkan jadi 12 atau 13 sendok teh ya. Dan di sini ada gula merah, ini 1 bongkar gula merah, nanti akan kita masak airnya bersama gula pasir. Di sini ada tepung hungkwe, ini tepung hungkwenya kita gunakan merek dagang setengah bungkus ya, ini ya setengah bungkus saja ya, oke. Dan di sini ada pandan ya, kurang lebih dari 8 lembar pandan yang saya iris-iris, nanti akan saya blender. Ikuti saya terus untuk cara pembuatan dawetnya. Di sini kita akan peras dulu untuk kelapanya. Oke, kita peras ya kelapa ya, kita tambahkan air. Oke, peras seperti ini ya, kita peras ya. Oke, sampai sari-sarinya keluar. Saya sarankan untuk tidak menggunakan santan kara ya dalam pembuatan dawet, karena rasanya pasti akan kurang enak ya. Gunakan kelapa murni atau kelapa yang diparut dan kita peras ya. Oke. Bisa dilihat di sini ya teman-teman, saya sediakan ayakan ya. Sebenarnya untuk kelapa cukup ayakan saja, tidak perlu menggunakan kain, tapi kainnya akan kita gunakan untuk menyaring air pandan nanti ya. Jadi sekalian aja saya pakai untuk kelapa ya teman-teman. Oke, seperti ini ya. Kita peras ya, ini jauh lebih mudah daripada menggunakan ayakan. Oke, kita peras ya, di sini kita peras, kita tuang kembali ampasnya di sini, kita pisahkan dulu. Dan di sini bisa dilihat masih ada 1 gelas airnya ya. Kita tambahkan lagi setengah gelas ya air yang dari gelas satunya ya teman-teman ya. Kita peras lagi ya sampai sisa-sisa dari santannya keluar ya. Oke. Kenapa tidak dimasukkan semua airnya? Tidak, karena yang itu kita akan gunakan untuk memasak gula merah dan gula pasirnya supaya mencair ya teman-teman. Jadi terus caranya jadi sedikit ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah dilihat ya, ini santan dari 1,5 gelas air sudah diperas ya. Sekarang langkah berikutnya adalah kita akan masak untuk gulanya ya, tapi gulanya tidak dimasak dengan santan tapi dengan air sisahan tadi. Ini kita pisahkan dulu ya santannya. Ini gula merahnya ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat untuk gula merahnya kita hancurkan ya menggunakan ulekan supaya lebih cepat dimasaknya.
pasirnya ya teman-teman ya, kita tuang semuanya. Kita gabung, kita masukkan air sisa yang dari perasan kelapa tadi, air putih. Kita masak ya, kita masak sampai dia hancur di kompor ya teman-teman. Oke teman-teman, bisa dilihat saya sudah di depan kompor ya. Kita akan nyalakan kompornya, kita aduk untuk gulanya ya sampai dia hancur. Oke. Oke teman-teman, kita tunggu sampai mendidih. Bisa dilihat ya teman-teman, ini sudah mulai agak mendidih, tapi ini belum cair semua. Gulanya bisa dilihat ini masih ada gulanya. Kita tunggu sampai gulanya hancur dan cair semua. Oke, sudah mendidih, sudah hancur teman-teman. Bisa dilihat ya di sini ya. Untuk gula merah dan gula pasirnya itu sudah benar-benar hancur. Kita matikan, dan ini harus didinginkan dulu ya teman-teman sebelum dituang ke dalam santan yang sudah kita peras tadi. Jadi kita dinginkan dulu untuk gula merah dan juga gula pasirnya, kita dinginkan sampai benar-benar dingin ya. Dipastikan benar-benar dingin baru dituang ke dalam santannya ya teman-teman. Teman-teman, sambil menunggu gula yang kita masak dingin, ini garamnya kita masukkan ke dalam santan ya. Fungsi dari garam ini sendiri kalau sudah kena santan itu adalah supaya tidak cepat basi teman-teman ya. Oke, kita masukkan seperti ini semuanya ya. Untuk tip dan saran ya teman-teman, ini santannya bisa kita kulkasin sebentar ya, kalau yang punya kulkas. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa, kita diamkan saja seperti ini sambil menunggu gulanya dingin ya teman-teman. Oke teman-teman, bisa dilihat di sini ya santannya ya ini, dan gula merahnya yang saya masak tadi ini sudah benar-benar dingin ya. Kita akan tuang ke santannya dulu. Oke teman-teman, ini sudah tercampur, kita aduk ya. Oke, ini jangan lupa disaring ya teman-teman untuk gula merahnya sendiri, karena kalau tidak disaring ini dia banyak kotorannya ya. Gula-gula itu banyak kotoran, jadi akan kurang bersih kalau tidak kita saring ya. Oke, sambil menunggu ininya yang sudah dingin tadi, sudah dingin total, kita akan membuat si tepung dawetnya sendiri ya. Ikuti terus prosesnya teman-teman. Oke teman-teman, bisa dilihat ini ada tepung hungkwe yang juga pandan. Kita akan buat si tepung dawetnya. Di sini untuk pandan itu opsional ya, boleh di skip, boleh pakai, boleh tidak, boleh pakai pewarna hijau, boleh juga bikin dawet bening ya, karena ini terbuat dari tepung hungkwe, dan hungkwe sendiri itu sudah sangat aromanya sangat wangi ya. Di sini karena kita akan praktek, saya gunakan saja pandan yang alami untuk pewarna hijaunya. Ikuti saya terus, kita akan blender dulu untuk pandannya. Di sini ada 2 gelas air ya, bisa dilihat. Kita akan tuang sedikit untuk keperluan blender saja ya. Oke. Oke, dirasa sudah halus, kita matikan blendernya teman-teman. Tinggal kita saring untuk air pandannya. Untuk menyaring air pandannya sendiri, kita gunakan kain bekas perasan si kelapa tadi bersama ayakan ya. Karena kalau kita hanya menggunakan ayakan, maka sari halus dari daun pandan itu sendiri tidak tersaring, dan itu akan menjadi masalah untuk si tepung dawetnya nanti ya. Terlihat akan ada guratan-guratan seperti daun halus seperti itu. Sudah selesai ya teman-teman, ini ya jus daun pandannya, sarinya kita akan masukkan ke dalam gelas.
Kita tuang dulu ke dalam gelas untuk mengukur, karena untuk tepung hung kue ukuran setengah bungkus kita hanya menggunakan 2 gelas air saja ya teman-teman ya, untuk pengadonannya, supaya tidak terlalu lembut juga tidak terlalu keras. Ini 2 gelas pas ya. Oke, kita takar seperti ini kurang lebih. Nah, pas di 2 gelas ya. Ini air pandan dan ini air putihnya. Sekarang kita akan tuangkan tepung hung kuenya. Bisa dilihat ya teman-teman, ini adalah tepung hung kue ya. Kita tambahkan jus pandan di dalamnya. Oke, terus kita tambahkan air putih di dalamnya, kurang lebih sampai dengan semeluruh menjadi 2 gelas. Kita aduk dulu biar tidak ada yang menggumpal di bawah, baru kita akan pindahkan ke kompor ya untuk proses selanjutnya. Ada yang banyak yang bilang ya, Bunda, saya tidak punya cetakan dawet, ini bagaimana? Saya juga tidak punya cetakan dawet, Bunda sekalian dan teman-teman. Kita akan gunakan tirisan penggorengan ya. Kita manfaatkan saja yang ada biar masak jadi simple dan juga jadi mudah. Oke, teman-teman, bisa dilihat ya, di sini saya sudah di kompor. Kita nyalakan apinya, ini tidak usah terlalu besar. Apinya cukup sedang saja. Kita aduk sampai si adonan dawet mengental, dan akan kita cetak di saat panas ya teman-teman ya, karena kalau sudah dingin tidak akan bisa dicetak lagi, dia akan mengeras sendiri ya. Kita aduk terus. Bisa dilihat ya teman-teman, ini sudah mulai mengental. Karena saya menggunakan teflon keramik di sini agak tebal, jadi sedikit agak lama. Boleh bagi teman-teman mau menggunakan panci biasa atau tempat masak Indomie yang biasa juga boleh ya, apa saja boleh digunakan. Kita gunakan semua benda yang ada saja biar nggak repot. Oke teman-teman, ini sudah hijau semua dan siap dicetak. Kita matikan apinya. Cukup simpel dan mudah kan teman-teman untuk membuat dawet. Oke teman-teman, di sini bisa dilihat adonan sudah ini ya. Kita akan cetak di saat panas. Bagi yang bilang saya tidak punya cetakan dawet, kita tidak repot-repot membeli. Kita gunakan tirisan penggorengan yang ada saja ya. Bagaimana caranya? Ikuti saya terus. Bagi yang mau mencetak di air es terpisah itu juga boleh ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya ya, untuk olahan dawet saya, dawet hung kue kali ini sudah selesai. Ini siap disajikan dan dinikmati. Apabila mau lebih enak, gunakan es batu atau taruhlah di kulkas dulu, dimakan saat dingin. Itu luar biasa enaknya ya teman-temannya. Ini bukan dawet tepung beras yang akan menjadi keras, tapi ini adalah dawet hung kue. Jika dikulkasin dia akan menjadi lebih enak lagi. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman sudah mengikuti saya dengan resep dawet saya hari ini. Nantikan resep-resep saya di hari-hari berikutnya. Ikuti terus channel saya Dapur Talenan. Bagi yang sudah subscribe dan juga like, komen di channel saya doakan sehat selalu dan sukses selalu. Sampai ketemu di resep saya berikutnya.